yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Sol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait kemarin itu yang video yang viral yaitu Gus Miftah yang mengatakan kepada penjual yaitu es teh itu dengan perkataan yang tidak menyenangkan. Tapi kali ini Gus Miftah ini meminta maaf kepada publik bahwasanya apa yang telah diperbuat itu adalah perbuatan yang salah. Lalu kemudian Gus Miftah ini menemui yaitu bapak-bapak penjual es teh yang kemarin itu direndahkan di depan publik teman-teman, direndahkan di depan jamaahnya. Ya memang apa yang dikatakan oleh Gus Miftah ini tetap salah teman-teman, karena bapak-bapak penjual es teh itu menjual es, lalu kenapa harus dikatakan goblok Ini adalah tidak wajar teman-teman Walaupun alasannya itu bercanda tidak wajar orang berjualan es kok dikatakan goblok. Nah, maka dari itu teman-teman setelah video itu viral masuk Tribun News, masuk Metro, masuk TV One, masuk TV apa semua teman-teman Jadi sekarang ini sudah viral, akhirnya masyarakat ini semua sudah tahu bagaimana watak Gus Miftah. Nah, maka dari itu sekarang ini Gus Miftah cepat-cepat yaitu meminta maaf dan klarifikasi. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video detik-detik Gus Miftah ini menemui bapak-bapak penjual es teh. Mari kita simak videonya. Jakarta itu mau Kang. Iya. Jakarta karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Son Haji, kalau es viral. Dan beliau ini sering banget ikut ngaji apa di mana-mana di Purworejo mengikuti sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, Abah minta maaf sama Kang Sol. Sudah, salah maaf. Dan gak kira iya Pak. Pendapat moro-moro rame. Salah. Niatnya guyon malah jadi ketawa-tawa. Tapi main itu mau. Nah, kita bisa pengajian di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya Sol es teh, Sol Haji. Alhamdulillah, Yang penting mungkin kanggo es teh. Ya, siap. Oke. Bagi barang. Kan aku juga bahasa bareng-bareng. Sering bareng-bareng. Beliau ini memang betul-betul penjual es teh pengajian spesialis, jadi ikut kemana-mana ngaji. Jadi kalau dengan candaan aku siapa Pak RT. Terima kasih, pokoknya kalau minta pokoknya segera dari jadwal yang dulu datang ke lain itu insya Allah bisa ngaji. Amin. Pokoknya tuan rumah nanti beres. Nah teman-teman, jadi ini adalah pertemuan Gus Miftah dengan penjual es teh Jadi Gus Miftah ini meminta maaf kepada bapak-bapak penjual es teh ini yang kemarin itu dikatakan goblok Lalu kemudian Gus Miftah ini mengatakan bahwasanya itu adalah candaan. Tapi walaupun itu adalah candaan, tapi pun tidak boleh diucapkan yaitu di depan para jamaahnya. Banyak netizen yang berkomentar teman-teman tentang terkait apa yang dilakukannya oleh Gus Miftah itu di depan umum dengan menjelekkan yaitu bapak penjual es teh. Teman-teman, saya akan bacakan makanya kalau punya cangkem dijaga Gus Percuma cuci tangan, masyarakat sudah menyaksikan watak aslimu Miftah. Upaya ini hanya untuk menarik simpati, pencitraan, tapi yakinlah Allah Maha mengetahui. Dah rame baru diajak ketemu Lalu kemudian tertekan si bapaknya, kasihan Kalau nggak diserbu netizen nggak bakalan silaturahmi ke bapak yang jual es teh. Ustadz kok tidak bisa mencerminkan sikap yang baik. Jadi para netizen ini sudah pada tahu teman-teman karena videonya itu sangat viral sekali Jadi bukan berita-berita ini satu berita, tapi banyak berita-berita yang memberitakan yaitu tentang terkait video yang viral itu. Banyak Metro TV, Tribun, pokoknya banyak. Kalau kita buka YouTube tuh, itu beritanya Gus Miftah itu, yang dimana Gus Miftah itu jadi merendahkan bapak-bapak penjual es.
Dan ini ada video juga ya teman-teman ya, klarifikasi dari Gus Miftah ya. Coba mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari Kupang untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan dugaan saya setelah video itu viral ya, setelah video yang dimana Al-Habib Miftah ini ya, Habib Miftah, Habib Miftah sudah, Habib, kita panggil Habib. Ya, setelah video Habib Miftah ini viral yang mencaci maki seorang bakul es teh teman-teman, akan ada video dia yang akan menunjukkan kalau dia pernah memborong dagangan dari para penjual es teh yang ada di pengajian dia. Diborong. Ya, saya juga tahu itu. Kenapa kemarin saya menyebutkan bahwa sempat dia bercerita ketika memborong bakul-bakul es teh, yang jualan di ceramah dia sampai melihat ada tagihan sampai 500-600 ribu katanya. Ya. Sebagai pembelaan dia akan menunjukkan kalau dia pernah bersikap dermawan teman-teman setelah mengucapkan kalimat kotor dan kasar, dan itu tidak akan berarti apa-apa kecuali hanya kepada pendukung atau kepada jemaah dari Gus Miftah. Gak akan berguna apa-apa bagi umat karena umat sudah melihat betapa pedihnya ucapan-ucapan goblok, dan itu pasti akan dibela oleh orang-orang yang ada di sekitar dia, akan dibela oleh orang-orang yang berada di panggung itu, karena mereka semua tidak mau terlihat salah teman-teman. Tidak akan mau mereka itu. Mereka hanya mau dirinya itu terlihat benar, terlihat dermawan dan terlihat berakhlak, padahal gak punya akhlak. Perhatikan ketika Gus Miftah menyatakan kepada bakul es teh itu goblok, apa yang terjadi di situ? Tertawa. Apakah mereka itu tidak melihat terhadap ekspresi dari bakul es teh itu? Tidak melihat. Mengerikan. Ya, akhlak seperti ini itu mengerikan. Diucapkan di depan anak-anak. Yang nonton ada anak-anak, ada ibu-ibu dan lain sebagainya. Apakah tidak akan menjadi contoh yang buruk bagi mereka? Saya bertanya pada kalian, apakah itu tidak akan menjadi contoh buruk? Ucapan-ucapan goblok. Kan sudah saya bilang di video saya kemarin, Islam ini menunjukkan akhlak Rasulullah SAW. Ketika tokoh agamanya, orang yang dianggap ulama, faham tentang Rasulullah, tapi mengucapkan kalimat-kalimat goblok, apakah itu tidak akan mencerminkan bahwa Islam mengajarkan kalimat-kalimat goblok? Saya dari kemarin selalu menyayangkan ucapan-ucapan para habaib. Oknum-oknumnya lah, oknum-oknum para habaib ini yang dimana banyak mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat kasar, cacian, hinaan. Bahkan Presiden Prabowo pun mengucapkan sangat disayangkan budaya-budaya caci maki, hinaan dan lain sebagainya. Kata Pak Prabowo apa? Kritikan boleh, nasihat boleh, sangat-sangat boleh, dianjurkan kalau perlu, tapi jangan menggunakan kalimat cacian, caci maki. Kalimat caci maki seperti itu adalah kesontoloyoan yang ada di Indonesia. Entah budaya mana ini. Kalau kata Rocky Gerung, kedunguan. Ya Allah, apakah umat masih tidak mau berpikir bahwa hal ini sudah semakin menjadi-jadi di Indonesia ini, diajarkan oleh mereka di depan anak-anak. Bahkan jangankan seperti itu teman-teman. Kemarin sudah saya membahas Bahar Semit dengan anak-anak bocil yang ngamen di stabrak apa itu? Ini apa namanya? Nyanyi sambil rokokan bocil-bocilnya di Starbucks gitu. Apakah ada dia mengajarkan jangan, kalian masih anak-anak, jangan merokok? Ada tidak nasihat seperti itu? Enggak. Ditemani sambil rokokan bareng kalau perlu. Karena apa teman-teman? Mereka menganggap rokok itu sudah seperti kegiatan sunnah. Kalau orang-orang salafi yang mereka tuduh wahabi kan menganggap sunnah sebagai kecanduan. Kecanduan pengajian, kecanduan sunnah, kecanduan sholat tahajud, kecanduan sholat sunnah-sunnah lainnya. Dibuat kecanduan sunnah-sunnah itu. Tapi kalau bagi ahlul bid'ah beda lagi teman-teman. Musik jadi kecanduan.
Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya tentang terkait klarifikasi Gus Miftah, dan di mana Gus Miftah juga mendatangi yaitu bapak-bapak penjual es teh itu dan meminta maaf dan mengatakan bahwasanya itu hanyalah guyonan ya Pak gitu ya. Walaupun itu adalah guyonan ya teman-teman, tetap kita ini tidak boleh yaitu merendahkan sesama kaum muslimin, apalagi ini di depan para jamaah banyak sekali ya teman-teman. Nah maka dari itu ya jagalah ucapan-ucapan yang ya tidak baik ya, apalagi menyakiti saudara kita, saudara seiman ya teman-teman. Kasihan ya bapak-bapak tersebut itu, yang dimana bapak-bapak tersebut itu menjual es mencari nafkah untuk keluarganya, tapi malah dihina, direndahkan di depan jamaah. Nah ini juga menjadi pelajaran ya buat kita semua ya, buat Gus Miftah juga. Kalau berucap itu harus dijaga ya, jangan sampai kita itu mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Nah maka dari itu kita sebagai kaum muslimin harus menjaga akhlak ya. Ketika kita berceramah harus menjaga adab ya. Walaupun ya sudah terkenal lalu kemudian kita itu sesuka hati, nggak boleh ya teman-teman. Karena kalau kita menghina seseorang, ingat ya, doa orang yang terzalimi itu makbul, mustajab ya. Tidak ada dinding pemisah ya teman-teman antara Allah. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.